Mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, memuji kemajuan luar biasa yang diperlihatkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tidak diragukan, baik tim senior maupun U23 mereka menunjukkan sebuah tahap yang berbeda, ujar Ong Kim Swee di Jakarta, Rabu, 8 Mei. Ong Kim Swee, yang pernah melatih timnas Malaysia pada 2014 dan 2015 hingga 2017, menyebut PSSI sudah mempersiapkan proyek jangka panjang yang bagus untuk timnas Indonesia. Terutama timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain muda. Jadi ini akan menjadi suatu proyek jangka panjang untuk timnas Indonesia senior, agar berada di satu level yang lebih tinggi, ucap pelatih 53 tahun itu. Ong Kim Swee kemudian membandingkan sukses timnas Indonesia saat ini dengan kondisi timnas Malaysia yang sedang terpuruk, baik tim senior dan U23. Ya, kita tahu timnas Malaysia tidak begitu bagus, yang kita tahu kalah dari Oman dan kini mereka harus bangkit untuk memenangkan 2 pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Kirgistan dan Taiwan. Kita tahu juga timnas Malaysia tidak sekonsisten timnas Indonesia karena apa yang saya lihat ada perbedaan, di mana setiap klub di Indonesia mendukung sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia ada beberapa isu, di mana persiapan tim jadi lebih pendek, kata Ong Kim Swee menambahkan. Ong Kim Swee bersama Sabah FC akan berada di Jakarta untuk mengikuti turnamen Premium Sports bersama Selangor FC, Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Pertandingan akan berlangsung di Jakarta International Stadium, JS, pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. Pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, memiliki satu mimpi jika jadi membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun tersebut kini menjalani proses naturalisasi untuk sah menjadi warga negara Indonesia. Pemain berposisi bek kiri tersebut bakal memperdalam opsi timnas Indonesia di lini pertahanan. Sebelumnya, sudah ada sosok seperti Shane Patinama dan Pratama Arhan di posisi yang sama. Kedua bek kiri timnas Indonesia kini tampil di kompetisi kasta tertinggi luar negeri. Shane Patinama saat ini tampil bersama KAS Eupen di Liga Belgia. Sementara Pratama Arhan tampil bersama FC Suwon di Liga Korea Selatan. Kelvin Verdonk memiliki mimpi jika membela timnas Indonesia. Dirinya ingin timnas Indonesia bisa menantang banyak negara-negara besar di dunia sepak bola. Tidak, tapi itu juga akan berubah, ujar Kelvin Verdonk saat diwawancarai oleh RN7. Keyakinan itu muncul usai timnas Indonesia berhasil mendatangkan Argentina sebagai lawan uji coba pada Juni 2023. Argentina saat itu datang ke Indonesia sebagai juara Piala Dunia 2022. Saat itu, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Kelvin Verdonk lebih yakin lagi berkat kapasitas PSSI yang sudah berhasil mendatangkan negara-negara besar sebagai lawan uji coba timnas Indonesia. Saya pikir 2 tahun lalu mereka bermain melawan Argentina sekali, ujar Kelvin Verdonk. Dan beberapa negara telah melihat pertandingan itu. Dan saya pikir mereka, PSSI, telah bekerja dengan baik juga untuk mendatangkan Argentina, lanjutnya. Kelvin Verdonk bermimpi timnas Indonesia bisa menantang 2 negara besar di dunia sepak bola Eropa. 2 negara yang dimaksud adalah Portugal dan Belanda. Jadi saya pikir sekarang saya tidak tahu apakah saya diizinkan untuk mengatakannya, tetapi yang saya dengar mereka akan mendatangkan Portugal, ujar Verdonk. Dan mereka juga ingin memainkan pertandingan persahabatan melawan negara-negara papan atas dunia, katakanlah begitu ya. Saya pikir mereka juga memiliki orang-orang di sana, PSSI, yang dapat mengatur agar mereka datang. Saya pikir Anda akan melihat di masa depan bahwa mereka akan bermain melawan negara-negara yang lebih besar. Mungkin dengan banyaknya pemain yang berasal dari Belanda. Jadi mungkin di masa depan suatu hari nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dan Belanda, ujarnya.
Peluang timnas Indonesia U23 mengalahkan Gini dalam playoff memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dinilai terbuka lebar. Hal ini diungkapkan mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Joko Susilo. Peluangnya, menurut saya, terbuka lebar, ucap Joko Susilo, kepada bola.net. Mereka bisa meraih kemenangan pada pertandingan ini dan dapat tiket ke Paris, sambungnya. Garuda Muda sendiri akan melakoni babak playoff untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hal ini menyusul kegagalan mereka meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi wakil Afrika, Gini, pada fase playoff Olimpiade. Laga ini akan dihelat di Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei. Pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam laga yang dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei. Garuda Muda harus menelan kekalahan 1-2. Indonesia unggul lebih dulu melalui sepakan Ivar Jenner pada menit 19. 2 gol Irak dicetak Zaid Tahseen dan Ali Jassim. Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Lebih lanjut, Joko menilai bahwa banyak pihak yang menganggap Indonesia sebagai tim yang lebih tak diunggulkan pada laga ini. Namun, menurut pelatih berlisensi AFC Pro ini, Garuda Muda tak boleh minder. Anak-anak muda ini sudah tampil luar biasa sepanjang Piala Asia U23 lalu. Ini menunjukkan mereka merupakan tim penuh potensi, papar Joko. Seharusnya, tak ada alasan bagi mereka minder dari Gini, sambungnya. Lebih lanjut, Joko menilai bahwa banyak pihak yang menganggap Indonesia sebagai tim yang lebih tak diunggulkan pada laga ini. Namun, menurut pelatih berlisensi AFC Pro ini, Garuda Muda tak boleh minder. Anak-anak muda ini sudah tampil luar biasa sepanjang Piala Asia U23 lalu. Ini menunjukkan mereka merupakan tim penuh potensi, papar Joko. Seharusnya, tak ada alasan bagi mereka minder dari Gini, sambungnya. Manajemen PSIS Semarang akhirnya memberikan kabar soal pemanggilan yang didapatkan Alveandra Dewangga untuk memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Gini U23 pada playoff antar konfederasi. Berdasarkan surat resmi yang dikirimkan PSSI kepada manajemen PSIS Semarang dengan nomor 2031 KGB 316V 2024. Alveandra Dewangga diminta menyusul para pemain timnas Indonesia U23 yang saat ini sudah berada di Perancis. Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Yoyok Sukawi, memastikan bahwa surat itu diterima pihaknya pada Senin, 6 Mei 2024, siang. Dewa bakal segera bergabung dengan skuad Garuda Muda jelang laga kontra Gini U23. Kami sudah menerima surat terkait pemanggilan timnas Indonesia U23 untuk Alveandra Dewangga pada Senin siang, kata Yoyok Sukawi melalui keterangan resminya, Senin, 6 Mei 2024, sore. Yoyok menjelaskan, pemain berusia 22 tahun itu rencananya akan bertolak ke Paris pada Senin, 6 Mei 2024, sore. Sebelumnya, Dewa masih menunggu proses pengajuan visa untuk bisa terbang ke Perancis. Dengan pemanggilan ini, Yoyok